Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hilman Jihadi, kita lanjutkan lagi pertemuan kelima kita di mata kuliah Sistem Operasi. Nah, tujuan pembelajaran satu mengetahui dan mempelajari itu thread. Nah, kemudian juga ada thread usage. Kemudian juga mengetahui dan mempelajari apa itu the classical thread model, POSIX threads, implementing thread in user space, dan menerapkan thread di kernel, implementasi hybrid dan aktivasi penjadwal, scheduling activation, kemudian juga ada opt-out thread dan membuat single thread code multi-thread. Nah, uraian materi pengertian thread. Nah, apa itu thread? Dalam sistem operasi tradisional, setiap proses memiliki ruang alamat dan satu benang kendali. Nah, faktanya itu hampir merupakan definisi dari sebuah proses. Namun, di banyak situasi diinginkan untuk memiliki beberapa thread control yang sama. Seolah-olah mereka hampir terpisah proses kecuali untuk ruang alamat bersama. Di bagian berikut, kami akan diskusikan situasi dan implikasinya. Kemudian juga ada usage-nya. Mengapa ada orang yang ingin memiliki semacam proses dalam suatu proses? Itu berputar di luar sana, ada beberapa alasan untuk memiliki proses ini yang disebut thread. Nah, membiarkan kami sekarang untuk memeriksa beberapa dari mereka. Alasan utama untuk memiliki thread adalah karena banyak aplikasi, banyak aktivitas terjadi sekaligus. Beberapa di antaranya mungkin menghalangi dari waktu ke waktu. Dengan menguraikan aplikasi seperti itu menjadi beberapa sequential thread yang berjalan secara paralel. Semua model pemrograman menjadi lebih sederhana. Nah, thread itu jadi dibagi-bagi lagi ya si programnya itu biar dia prosesnya lebih simpel. Kami pernah melihat argumen ini sebelumnya. Justru argumen untuk memiliki proses sebaiknya memikirkan tentang interupsi, time scheduling, dan pengalih konteks. Kita bisa memikirkan proses paralel, hanya sekarang dengan thread kami menambahkan elemen baru, kemampuan entitas paralel untuk berbagi ruang, alamat, dan semua datanya di antara mereka sendiri. Kemampuan ini penting untuk aplikasi tertentu, itulah sebabnya memiliki banyak proses dengan ruang alamat terpisah tidak akan berfungsi. Argumen yang kedua, untuk memiliki thread adalah karena bobotnya lebih ringan dari proses. Mereka lebih mudah, yaitu lebih cepat, untuk dibuat dan dihancurkan daripada proses. Di banyak sistem, membuat thread berjalan 10 sampai 100 kali lebih cepat daripada membuat proses. Ketika jumlah thread yang dibutuhkan berubah secara dinamis dan cepat, properti ini berguna untuk dimiliki. Alasan ketiga, untuk memiliki thread juga merupakan argumen kinerja. Benang tidak dapat menghasilkan peningkatan performa jika semuanya terikat dengan CPU. Tetapi jika terdapat operansi yang substansial dan juga input-output yang substansial, memiliki thread memungkinkan aktivitas ini untuk tumpang tindih sehingga mempercepat aplikasi. Terakhir, thread berguna pada sistem dengan banyak CPU di mana paralel nyata dimungkinkan. Paling mudah untuk melihat mengapa thread berguna dengan melihat beberapa contoh konkret. Sebagai contoh pertama, pertimbangkan pengolah kata. Pengolah kata biasanya menampilkan dokumen yang sedang dibuat pada layar dengan format persis yang akan muncul pada halaman yang tercetak. Secara khusus, semua jeda baris dan hentian alamat masuk posisi mereka yang benar dan terakhir, sehingga pengguna dapat memeriksanya dan mengubah dokumen jika perlu. Misalkan untuk menghilangkan tanda di bagian atas yang ada garis bawah juga. Nah, itu dianggap tidak menyenangkan secara estetika. Nah, jadi untuk contoh faktanya penggunaan thread itu misalkan kita pakai Microsoft Word atau dokumen. Itu kan real tuh yang tampil mau di depan sama yang ada di layar dan ada di sistem itu mereka membuat seolah-olah
dia tampil seperti halaman cetak. Nah, tapi kan nyatanya itu dalam sistem itu nggak seperti itu. Sistem itu menampilkan input output listrik yang diubah jadi ke layar, kemudian dia membentuk sebuah halaman. Dan itu kalau misalkan dijadiin satu proses itu berat banget. Nah, jadi dia dijadiin thread, makanya jadi khusus misalkan di sini threadnya itu kita bagi nih. Dia ada bagian kiri, bagian untuk menampilkan preview layar, kemudian juga ada thread di sini untuk menampilkan teks. Nah, di sini juga mungkin ada per paragraf threadnya. Jadi dibagi-bagi, nggak semuanya dikerjakan secara sekaligus gitu. Sementara kita melakukannya, mengapa tidak menambahkan thread ketiga? Banyak pengolah kata memiliki file fitur untuk secara otomatis menyimpan seluruh file ke disk setiap beberapa menit untuk melindungi pengguna terhadap kehilangan pekerjaan. Nah, ini contohnya auto recovery mode yang ada di Microsoft Word. Jadi si Word ini nyimpan beberapa data ke hard disk. Nah, data ini kesimpan nih, jadi ketika si laptop itu tiba-tiba ngehang, atau ke shutdown, atau ke blue screen, atau nggak bisa diakses sama sekali, itu minimal ada auto recovery mode yang tersimpan di situ. Kita bisa balikin itu di beberapa menit kemudian. Nah, seperti kita sedang ngetik nih, lagi enak-enak bikin dokumen, bikin skripsi, atau kalau misalkan di Photoshop juga lagi enak-enak ngedesain, tiba-tiba ngehang tuh. Wah, itu nge-freeze, nggak bisa diapa-apain. Nah, itu auto recovery mode solusinya. Jadi dia disimpan di hard disk. Itu bisa ngebantu banget. Dibandingin yang nggak ada auto recovery mode, kita lagi enak-enak ngetik, udah sejam, udah seharian ngetik, belum di-save. Nah, udah itu ngehang, wah udah hilang semua tuh datanya. Nah, kita lanjut lagi. A word processor with three threads. Nah, threads itu jadi di sini ada layar, di sini ada keyboard, ada disk, di sini kernel nih atau CPU-nya. Nah, jika programnya tunggal, maka setiap kali ada update disk itu dimulai, perintah dari keyboard dan mouse akan diabaikan sampai cadangannya jadi. Pengguna pasti akan menangkap ini sebagai kinerja yang lambat atau peristiwa keyboard dan mouse dapat mengganggu cadangan disk. Memungkinkan hal yang baik kinerja tetapi mengarah ke model pemrograman kompleks interrupt driven. Dengan 3 thread, model pemrograman jauh lebih sederhana. Thread pertama hanya berinteraksi dengan pengguna, thread kedua memformat ulang dokumen saat disuruh, thread ketiga menulis konten RAM ke disk secara berkala. Nah, jadi nggak kelihatan nih menulis konten RAM ke disk secara berkala itu nggak kelihatan, dia di belakang sistem prosesnya. Harus jelas bahwa memiliki 3 proses terpisah tidak akan berfungsi di sini karena ketiga thread perlu beroperasi pada dokumen. Dengan memiliki 3 thread, bukannya 3 proses, mereka berbagi memori yang sama, dengan demikian semuanya memiliki akses dokumen yang sedang diedit. Dengan 3 proses ini tidak mungkin. Situasi serupa terjadi dengan banyak program interaktif lainnya, misalnya spreadsheet atau Excel adalah program yang memungkinkan pengguna untuk memelihara matriks. Beberapa elemen adalah data yang disediakan oleh pengguna. Spreadsheet kan itu Excel untuk mengolah huruf dan angka ya. Elemen lain dihitung berdasarkan data, masukkan menggunakan rumus yang kompleks. Nah, sekarang pertimbangan contoh lain, di mana thread berguna untuk situs web juga. Permintaan untuk halaman masuk dan halaman yang diminta dikirim kembali kepada klien atau user. Di sebagian besar situs web, beberapa halaman lebih sering diakses daripada halaman lain. Misalnya, beranda Sony diakses lebih dari satu sekedar halaman jauh dalam tree yang berisi spesifikasi teknis. Nah, di memori utama juga dibutuhkan untuk menghilangkan kebutuhan mengakses hard disk. Nah, jadi contoh implementasinya di browser juga ada seperti itu, bisa juga. Nah, ini contoh gambarannya ketika menggunakan web server, dispatcher thread, ini ada worker thread, ada web cache-nya, ada kernelnya juga, jadi ada network connection.
ada user space, ada kernel space. Nah, kalau kernel space ini jadi nggak terlihat tuh prosesnya. Jadi kita cuma bisa terlihat yang ada di layar itu user space aja. Nah, web page change-nya itu, jadi ketika kalian mengakses browser, kan browser itu ada foto tuh, misalkan kayak ikonnya Google. Ketika kalian buka google.com, itu kan memuat image-nya Google tuh yang pertama kali ada kan, google.com. Nah itu tiap kita buka Google, itu nggak ngedownload terus, jadi biar lebih cepat, si image tersebut di-cache, disimpan di lokal disk kalian, di-cache. Nah jadi ketika kita buka browser baru, nggak ngedownload terus tuh, kalau ngedownload terus kan kuota kalian habis. Ya kan, kuota kalian habis, prosesnya lebih lama, makin banyak memori yang digunakan untuk download segala macamnya. Tapi kalau di chat itu tinggal manggil doang. Nih udah ada loh gambarnya gitu. Nah itu jadi lebih mempercepat proses untuk di banyak browser. Itu baru image aja, teks juga sama, video juga sama, dan suara juga sama. Jadi ketika kita buka YouTube, eh, itu si video itu beberapa video udah ada di chatnya. Jadi nggak harus semuanya di download sama sistem. Kayak iklan misalkan, iklan kan kalau di download terus menerus nggak pakai chat, sedangkan iklannya sama gitu misalkan. Itu lebih mengirit kuota kita jadinya. Nah ini untuk potongan programnya. Ketika true, maka dia ngambil next request. Nah hand off work buff. Nah ketika true, maka dia wait for work. Nah ini ditunggu nih prosesnya. Look for page in checks. Nah, dia ngecek di checks itu ada yang dituju tersebut gak elemennya. Misalkan kalau untuk dipakai bootstrap misalkan bootstrap button red danger kan ada merahnya tuh tombol merahnya atau tombol hijau itu sukses misalkan. Itu jadi nggak harus lo download di checks kita udah ada. If page not in checks, read page from this. Nah, jadi ngambil dari hard disk dia, return page. Nah, seperti itu. Jadi contoh realnya itu di dalam sistem operasi kita seperti ini jadinya. Kalau kita ngawang-ngawang atau materi doang itu nggak, agak susah nangkepnya. Sekarang harus jelas trade apa yang ditawarkan. Mereka memungkinkan mempertahankan gagasan proses berurutan yang membuat panggilan pemblokiran misalkan untuk input output. Nah, jadi modelnya itu ada three way to construct a server. Jadi di server nih ada thread, ada parallel, dia blocking system call, ada single thread process, dia nggak parallel, dia blocking system call juga. Finite state machine, parallel, non-blocking system call, interrupt. Gitu. Thread menawarkan solusi prosesnya dapat disusun dengan thread masukan, thread pemrosesan, dan thread keluaran. Thread masukan membaca data menjadi masukan penyangga. Benang pemrosesan mengambil data dari buffer input, memprosesnya, dan menempatkan hasilnya dalam buffer output. Buffer output menulis kembali hasil ke disk. Dengan cara ini input output dan pemproses semuanya bisa berjalan bersamaan. Untuk model ini hanya berfungsi jika panggilan sistem hanya memblokir panggilan thread, bukan keseluruhan proses. Oke, itu dulu untuk part 1. Untuk selanjutnya nanti kita bahas classical thread model. Dan juga ada POSIX thread. Implementasinya juga. Dan menerapkan thread ke kernel. Nah itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, part 2. Implementasi hybrid juga. Ada aktivasi penjadwal, wah itu ada banyak banget. Oke, terima kasih telah menyaksikan part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.